Angin menderu seperti jeritan jiwa-jiwa yang terlupakan, membawa butir-butir salju yang menusuk wajah Najib seperti jarum. Di ketinggian 8.200 meter, udara begitu tipis hingga setiap tarikan napas terasa seperti mencuri oksigen dari dewa gunung yang murka. Najib memicingkan mata, mencoba melihat melalui badai yang menyelimuti lereng Everest. Di sampingnya, Arum berlutut di salju. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat di balik masker oksigen yang sudah mulai berkabut. "Kita harus bergerak!" teriak Najib, suaranya nyaris tenggelam oleh raungan angin. "Jika kita tinggal di sini, kita mati!" Arum mengangkat wajahnya, matanya merah dan penuh amarah. "Bergerak kemana, Najib? Kita tersesat. Ini salahmu. Kau yang ngotot kita lanjut meski tim bilang badai akan datang." Najib mengepalkan tangan, sarung tangannya yang tebal berderit di bawah tekanan. "Aku? Kau yang memisahkan diri dari rombongan. Arum, kau bilang kau tahu jalan, tapi lihat sekarang. Kita di neraka ini karena kau." Percakapan mereka terputus oleh hembusan angin yang lebih keras, memaksa mereka berlindung di balik celah es yang sempit. Najib menarik Arum ke dalam, tubuh mereka saling bersentuhan dalam ruang yang begitu kecil, hingga napas mereka bercampur di udara dingin. Di sini, di zona kematian, waktu terasa seperti musuh yang tak terlihat, menghitung mundur detik-detik terakhir mereka. "Kita harus menghangatkan diri," kata Najib. Suaranya kini lebih rendah, hampir memohon. "Kita hanya punya satu sleeping bag. Kita harus berbagi." Arum menatapnya dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. "Berbagi? Denganmu? Kau bahkan tidak bisa dipercaya untuk memimpin ekspedisi ini. Jika kau ingin mati membeku, silakan," balas Najib, nadanya tajam seperti es yang mengelilingi mereka. "Tapi aku tidak akan mati karena keras kepalamu." Dengan gerakan yang penuh keengganan, Arum merangkak masuk ke dalam sleeping bag yang Najib bentangkan di dasar celah es. Tubuh mereka bersentuhan, hangat namun canggung, seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi rahasia. Di luar, badai terus mengamuk, seolah-olah gunung itu sendiri ingin menelan mereka hidup-hidup. "Kenapa kau di sini, Najib?" tanya Arum setelah beberapa saat, suaranya bergetar, entah karena dingin atau sesuatu yang lebih dalam. "Kenapa kau mendaki gunung ini? Kau bukan tipe orang yang mencari pujian." Najib menatap ke arah dinding es, matanya kosong. "Kau tidak perlu tahu. Fokus saja pada bagaimana kita keluar dari sini." "Oh, ayolah," desis Arum, nada sinisnya menusuk. "Kita mungkin akan mati malam ini. Setidaknya, katakan sesuatu yang jujur untuk sekali ini." Najib menoleh, wajahnya keras namun ada retakan di matanya, seperti es yang mulai mencair. "Baiklah," katanya pelan. "Aku di sini karena aku tidak pantas hidup. Tapi kau cuma lari dari skandalmu, bukan?" Jurnalis hebat yang ternyata penutup. Kata-kata itu seperti pisau, dan Arum tersentak. "Kau tidak tahu apa-apa tentangku," katanya. Suaranya bergetar karena amarah dan rasa sakit. "Kau pikir kau bisa menilaiku? Kau, dokter yang meninggalkan pasiennya di medan perang?" Najib membeku. "Siapa yang bilang itu padamu?" Suaranya rendah, berbahaya. Arum tersenyum pahit. "Aku jurnalis, Najib. Aku tahu banyak hal. Aku tahu kau meninggalkan orang-orang yang membutuhkanmu. Kau lari dari perang, sama seperti aku lari dari masa laluku." Ruang sempit itu tiba-tiba terasa lebih dingin, bukan karena suhu, tetapi karena kebencian yang mengalir di antara mereka. Najib menarik napas panjang, mencoba menahan amarahnya. "Kau tidak tahu apa yang terjadi di sana," katanya akhirnya. "Aku harus memilih. Menyelamatkan satu orang, atau membiarkan yang lain mati. Aku memilih, dan aku salah." Arum terdiam, terkejut oleh nada rapuh dalam suara Najib. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di balik topengnya. Seorang pria yang hancur, membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung. "Apa yang kau pilih?" tanya Arum. Suaranya kini lebih lembut, hampir penuh rasa ingin tahu. Najib menunduk, tangannya mengepal di dalam sleeping bag. "Aku memilih menyelamatkan tentara. Aku pikir itu tugasku. Tapi di camp itu, ada seorang anak perempuan.
Dia mirip anakku. Aku bisa menyelamatkannya, tapi aku tidak melakukannya. Aku membiarkannya mati. Hening. Hanya suara angin dan derit es yang memenuhi celah itu. Arum menatap Najib. Mulutnya terbuka, tapi kata-kata tidak keluar. Untuk pertama kalinya, ia melihat luka yang sama dalam dirinya. Rasa bersalah yang mencabik-cabik, yang membuat mereka mendaki gunung ini bukan untuk menaklukkannya, tetapi untuk dikalahkan olehnya. Najib. Arum mulai berbicara, tetapi suaranya terputus oleh suara gemeretak dari atas. Es di sekitar mereka bergoyang, dan sebelum mereka bisa bereaksi, longsoran kecil menghantam celah itu, menutup sebagian pintu masuk. Mereka terperangkap, benar-benar terperangkap, dengan hanya satu sama lain sebagai harapan terakhir untuk bertahan hidup. Salju terus berjatuhan, seperti tirai putih yang menutup dunia dari mereka. Di dalam celah es yang sempit, Najib dan Arum meringkuk dalam sleeping bag yang sama. Tubuh mereka saling menempel dalam upaya putus asa untuk menjaga kehangatan. Udara di ketinggian 8.200 meter terasa seperti racun. Setiap tarikan napas adalah perjuangan. Setiap embusan adalah pengingat bahwa oksigen mereka semakin menipis. Tabung oksigen cadangan yang mereka bawa hanya cukup untuk beberapa jam lagi. Dan makanan, beberapa batang energi dan sekantong kacang beku hampir habis. Di luar, badai salju masih mengamuk. Suaranya seperti lolongan serigala yang kelaparan. Najib memeriksa jam tangannya, jarumnya bergerak lambat di bawah lapisan embun beku. "Kita punya waktu sampai malam ini," katanya, suaranya parau, nyaris, tak terdengar di tengah deru angin. "Jika badai tidak reda, kita harus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa tinggal di sini." Arum, wajahnya pucat dan bibirnya mulai membiru, menatapnya dengan tatapan kosong. "Kemana, Najib? Kita bahkan tidak tahu di mana kita berada. Peta itu tidak berguna di tengah badai ini. Kita hanya menunggu kematian." "Kau menyerah begitu saja?" Najib membentak, nadanya lebih keras dari yang ia maksud. "Kau yang ngotot mendaki gunung ini, Arum. Kau bilang ini adalah penebusanmu. Sekarang kau cuma mau duduk dan membeku?" Arum menoleh, matanya menyala dengan kemarahan yang sudah lama terpendam. "Penebusan? Kau pikir kau tahu apa yang aku cari? Kau tidak tahu apa-apa tentangku, Najib. Kau cuma dokter yang gagal, lari dari masa lalu yang kau hancurkan sendiri." Kata-kata itu seperti cambuk, dan Najib merasakan dadanya sesak, bukan karena udara tipis, tetapi karena luka lama yang terbuka kembali. Ia mengepalkan tangan, mencoba menahan dorongan untuk membalas dengan kata-kata yang sama pedasnya. "Kau tidak punya hak untuk bicara seperti itu," katanya, suaranya rendah dan bergetar. "Kau tidak tahu apa yang aku lalui." "Oh, aku tahu cukup banyak," balas Arum, suaranya penuh racun. "Aku tahu kau meninggalkan orang-orang yang mempercayaimu. Aku tahu kau memilih nyawamu sendiri daripada mereka. Kau pikir kau satu-satunya yang punya luka? Coba lihat dirimu sendiri, Najib. Kau bahkan tidak bisa menatapku tanpa rasa bersalah di matamu." Najib menatap Arum, dan untuk sesaat ia ingin mencekiknya. Bukan karena kebencian, tetapi karena kebenaran dalam kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk jantungan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi udara dingin hanya membuat tenggorokannya terbakar. "Kau ingin tahu kenapa aku di sini?" katanya akhirnya, suaranya pecah. "Aku di sini karena aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri. Aku di sini karena setiap malam aku mendengar suara anakku memanggilku, dan aku tidak bisa menjawabnya." Arum terdiam, matanya melebar. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerapuhan di balik topeng keras Najib. "Anakmu," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Kau kehilangan anakmu?" Najib menunduk, tangannya gemetar di dalam sarung tangan tebalnya. "Istriku dan anakku. Mereka ada di kamp pengungsian ketika serangan udara terjadi. Aku seharusnya ada di sana. Aku seharusnya menyelamatkan mereka, tapi aku memilih untuk menyelamatkan orang lain. Aku memilih, dan aku salah." Henning.
hanya suara angin dan derit es yang memenuhi celah itu. Arum menatap Najib, mulutnya terbuka, tapi kata-kata tidak keluar. Ia ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk mengisi keheningan yang tiba-tiba terasa menyesakan. Tapi yang keluar hanya napas bergetar, uap putih yang lenyap di udara dingin. "Kenapa kau tidak pernah bilang?" tanya Arum akhirnya. Suaranya lembut, hampir penuh rasa bersalah. "Kau membiarkan orang berpikir kau pahlawan, tapi kau membawa ini sendirian." "Karena itu bukan urusan mereka," bentak Najib, tapi nadanya tidak lagi penuh amarah. "Dan bukan urusanmu juga. Kita di sini untuk bertahan, bukan untuk menggali masa lalu." Arum menggeleng, rambutnya yang basah oleh salju menempel di wajahnya. "Kau salah, Najib. Masa lalu adalah alasan kita di sini. Kau pikir aku mendaki Everest karena aku suka petualangan? Aku di sini karena aku tidak punya tempat lain untuk lari." Najib menatapnya, alisnya berkerut. "Lari dari apa? Skandalmu? Tuduhan plagiarisme itu? Itu cuma pekerjaan, Arum. Kau kehilangan karier, bukan hidup." Arum tertawa, tapi tawanya pahit, seperti racun yang keluar dari hatinya. "Kau pikir itu cuma soal karier? Kau tidak tahu apa yang aku lalui, Najib. Kau tidak tahu bagaimana rasanya ketika orang yang kau anggap saudara mengkhianatimu. Orang yang kau percaya, yang kau anggap keluarga, mengambil semua yang kau bangun dan menghancurkannya hanya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri." Najib terdiam, menunggu Arum melanjutkan. Ia bisa melihat luka di matanya, luka yang sama yang ia kenali dalam dirinya sendiri. "Rekan kerjaku Maya," lanjut Arum, suaranya bergetar. "Kami meliput perang bersama selama bertahun-tahun. Kami berbagi cerita, risiko, bahkan mimpi. Tapi ketika salah satu artikelku dipertanyakan, dia yang menulis laporan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bilang aku mencuri idenya, padahal aku yang menulis setiap kata itu dengan darah dan air mata. Dunia percaya padanya, dan aku jadi sampah di mata semua orang." Najib menatap Arum, dan untuk pertama kalinya, ia melihat lebih dari sekadar wanita keras kepala yang selalu menantangnya. Ia melihat seseorang yang, seperti dirinya, membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung. "Kenapa kau tidak melawan?" tanyanya pelan. "Kau jurnalis, kau tahu cara membuktikan kebenaran." Arum menggeleng, air mata membeku di ujung, matanya sebelum sempat jatuh. "Karena aku lelah, Najib. Aku lelah berjuang untuk orang-orang yang tidak percaya padaku. Aku lelah menjadi orang yang selalu harus membuktikan diriku. Aku pikir, jika aku bisa mencapai puncak Everest, dunia akan melihatku lagi. Tapi sekarang aku bahkan tidak yakin aku pantas hidup." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh keputusasaan. Najib ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk menghibur Arum, tapi kata-kata terasa kosong di tenggorokannya. Ia tahu rasa sakit itu, rasa tidak pantas hidup, rasa ingin menyerah. Tapi sebelum ia bisa berbicara, Arum melanjutkan, suaranya kini penuh amarah. "Dan kau tahu apa yang membuatku paling sakit?" katanya, menatap Najib dengan mata yang menyala. "Aku tahu tentang kamp pengungsian itu. Aku tahu tentang serangan udara yang membunuh keluargamu. Aku menulis artikel tentang itu, Najib. Artikelku yang memicu kerusuhan di kamp itu. Jika bukan karena aku, mungkin keluargamu masih hidup." Dunia seolah berhenti berputar. Najib menatap Arum, napasnya terhenti. Jantungannya berdetak, kencang di telinganya. Apa yang kau katakan?" Suaranya hampir tidak terdengar, seperti bisikan dari jiwa yang patah. Arum menunduk, tangannya menutup wajahnya. "Aku tidak tahu saat itu," katanya, suaranya pecah. "Aku menulis tentang korupsi di kamp itu, tentang bagaimana bantuan tidak sampai ke pengungsi. Aku pikir aku melakukan hal yang benar, tapi artikelku itu memicu kemarahan. Orang-orang mulai memberontak, dan militer membalas dengan serangan udara. Aku tidak tahu ada keluargamu di sana, Najib. Aku tidak tahu." Najib merasakan dunia runtuh di sekitarnya.
Ia ingin berteriak, ingin menyerang Arum, ingin menghancurkan sesuatu. Apa saja untuk melepaskan rasa sakit yang menggerogoti dadanya. Tapi tubuhnya terlalu lemah, udara terlalu tipis, dan hatinya terlalu hancur. Kau, katanya, suaranya bergetar karena amarah dan keputusasaan. Kau yang membunuh mereka. Arum menangis sekarang, air matanya membeku di pipinya. Aku tidak bermaksud, Najib. Aku bersumpah, aku tidak tahu. Aku hanya ingin membuka kebenaran. Aku pikir aku bisa mengubah dunia. Tapi aku hanya menghancurkan segalanya. Najib menutup mata, mencoba menahan air mata yang tidak pernah ia biarkan jatuh sejak hari itu. Ia ingin membenci Arum, ingin menyalahkannya atas semua yang telah hilang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kebenaran yang lebih pahit. Ia juga bersalah. Ia juga gagal. Dan sekarang, mereka berdua terjebak di gunung ini, dihukum oleh masa lalu. Mereka sendiri. Hari 3 tersesat. Pagi datang, tapi tidak membawa harapan. Badai masih mengamuk, dan celah es mereka semakin terasa seperti makam. Tabung oksigen terakhir mereka hampir habis, dan makanan sudah benar-benar lenyap. Najib dan Arum hampir tidak berbicara sejak pengakuan semalam. Tapi keheningan mereka lebih berat daripada kata-kata. Setiap pandangan, setiap gerakan, penuh dengan rasa bersalah dan kebencian yang tak terucapkan. Kita harus mencoba bergerak, kata Najib akhirnya. Suaranya lemah. Jika kita tinggal di sini, kita pasti mati. Arum tidak menjawab. Ia hanya menatap dinding es, matanya kosong. Untuk apa? Katanya setelah beberapa saat. Kau tahu kita tidak akan keluar dari sini. Kita sudah selesai, Najib. Kau tidak bisa menyerah, bentak Najib. Tapi suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Kau bilang kau ingin menebus dirimu. Lakukan sekarang. Berdiri dan lawan. Arum tertawa, tapi tawanya penuh keputusasaan. Lawan? Lawan apa? Gunung ini? Masa lalu kita? Kita sudah kalah, Najib. Kita kalah sejak lama. Najib merangkak keluar. Dari sleeping bag, tubuhnya gemetar karena dingin dan kelelahan. Ia menarik Arum dengan paksa, memaksanya berdiri. Dengar, Arum, katanya, suaranya penuh kemarahan dan keputusasaan. Aku benci kau. Aku benci apa yang kau lakukan. Tapi aku tidak akan membiarkan kita mati di sini seperti penutup. Kita akan berjuang, bahkan jika itu membunuh kita. Arum menatapnya, air mata kembali mengalir di wajahnya. Kenapa kau masih peduli? Tanyanya, suaranya pecah. Setelah semua yang aku katakan, setelah semua yang aku lakukan, kenapa kau masih ingin menyelamatkanku? Najib menoleh. Matanya penuh dengan luka yang tidak akan pernah sembuh. Karena aku tidak bisa menyelamatkan mereka, katanya pelan. Tapi mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Dingin di zona kematian bukan lagi sekadar suhu. Ia adalah monster yang merayap masuk ke dalam tulang, mencuri napas, dan menggerogoti harapan. Di dalam celah es yang semakin sempit, Najib dan Arum duduk berhadapan. Wajah mereka pucat seperti mayat, bibir mereka pecah-pecah dan membiru. Sleeping bag yang mereka bagi kini terasa seperti kain kafan, menyelimuti mereka dalam keheningan yang hanya dipecah oleh suara napas mereka yang tersengal-sengal. Tabung oksigen terakhir mereka habis pagi ini. Dan makanan, sekantong kacang beku yang sudah lama lenyap, hanya meninggalkan rasa lapar yang menggeram di perut mereka. Badai di luar akhirnya mulai mereda, tetapi langit tetap kelabu, seolah-olah gunung ini menolak memberikan mereka secercah harapan. Cahaya redup menyelinap melalui celah es, menerangi wajah Najib yang keras dan Arum yang tampak semakin rapuh. Mereka hampir tidak berbicara sejak pengakuan Arum semalam, ketika ia mengungkapkan bahwa artikelnya memicu kerusuhan yang membunuh keluarga Najib. Kebencian dan rasa bersalah menggantung di antara mereka, seperti kabut, terlalu berat untuk diucapkan, terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Kita harus mencari jalan keluar, kata Najib. Suaranya serak dan lemah. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar, dan ia jatuh kembali ke dinding es. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita akan membeku, atau kelaparan. Arum memandangnya dengan mata kosong.
seperti seseorang yang sudah menyerah pada kematian. "Untuk apa, Najib?" katanya, suaranya hampir tak terdengar. "Kau tahu tim penyelamat tidak akan datang. Kita terlalu tinggi, terlalu jauh. Kita selesai." Najib mengepalkan tangan, mencoba menahan frustrasi yang menggelegak di dadanya. "Kau tidak bisa menyerah begitu saja," katanya, nadanya penuh kemarahan yang lelah. "Kau bilang kau ingin menebus dirimu. Jika kau menyerah sekarang, apa gunanya semua ini? Apa gunanya kau mendaki gunung ini?" Arum tertawa, tapi tawanya kering, seperti daun yang hancur di bawah salju. "Menebus diri? Kau pikir aku masih percaya pada itu? Setelah apa yang aku katakan padamu, setelah apa yang aku lakukan, aku tidak pantas hidup, Najib. Kau seharusnya tahu itu lebih baik daripada siapapun." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk, tepat ke jantungan Najib. Ia ingin membenci Arum, ingin menyalahkannya atas semua yang telah hilang. Istri dan anaknya, hidupnya, harapannya. Tapi di matanya, ia melihat cermin dirinya sendiri. Seorang yang patah, terperangkap dalam penyesalan yang tak pernah bisa ditebus. "Jangan katakan itu," katanya pelan, suaranya bergetar. "Kau tidak tahu apa yang pantas atau tidak. Kau tidak tahu apa yang aku pikirkan." Arum memandangnya, air mata membeku di sudut matanya. "Lalu katakan padaku, Najib. Katakan kenapa kau masih berjuang. Kenapa kau tidak membiarkanku mati saja? Setelah semua yang aku lakukan padamu, kenapa kau masih di sini?" Najib menunduk, tangannya mengepal hingga sarung tangannya berderit. "Karena aku tidak bisa menyelamatkan mereka," katanya, suaranya pecah. "Aku tidak bisa menyelamatkan istriku, anakku. Tapi aku bisa menyelamatkanmu. Dan jika aku gagal lagi, aku tidak tahu apa lagi yang tersisa dariku." Hening menyelimuti mereka. Hanya suara angin pelan yang menyelinap melalui celah es. Arum ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menghancurkan hidup Najib. Tapi kata-kata terasa kosong, seperti salju yang mencair di tangannya. Tiba-tiba Najib menegang. Matanya tertuju pada sesuatu di sudut celah es, di antara tumpukan salju yang longsor semalam. "Itu apa?" katanya, merangkak dengan susah payah menuju sudut itu. Ia menggali salju dengan tangan yang gemetar dan kemudian membeku. Di bawah salju, tergeletak tubuh seorang pendaki, wajahnya tertutup es, matanya terbuka lebar dalam ekspresi kematian yang membeku. Di sampingnya, terkubur sebagian oleh salju, ada tabung oksigen kecil, masih utuh, dengan selang yang berkilau di bawah cahaya redup. "Ya Tuhan," bisik Arum, merangkak mendekati Najib. "Apa itu? Oksigen?" Najib mengangguk. Tangannya gemetar saat ia mengambil tabung itu. Ia memeriksanya dengan hati-hati, matanya menyipit karena kelelahan dan harapan yang tiba-tiba muncul. "Masih ada tekanan di dalamnya," katanya. "Mungkin cukup untuk beberapa jam, tapi hanya untuk satu orang." Kata-kata itu menggantung di udara seperti vonis mati. Arum menatap tabung itu, lalu menatap Najib, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang lebih besar dari dingin. Ketakutan akan pilihan yang harus mereka buat. "Kau ambil itu," kata Najib tiba-tiba, mendorong tabung itu ke arah Arum. "Kau lebih muda, kau lebih kuat. Kau punya kesempatan untuk keluar dari sini." Arum menggeleng, tangannya menolak tabung itu seperti menolak racun. "Tidak," katanya, suaranya bergetar. "Aku tidak pantas, Najib. Kau tahu itu. Setelah semua yang aku lakukan, kau yang harus hidup. Kau yang harus menceritakan kisah ini." "Jangan bodoh," bentak Najib. Nadanya penuh kemarahan dan keputusasaan. "Kau pikir aku ingin hidup dengan beban ini? Dengan mengetahui bahwa aku membiarkan orang lain mati lagi? Ambil tabung ini, Arum. Atau aku bersumpah aku akan..." "Apa? Membunuhku?" Arum memotong. Suaranya penuh ejekan pahit. "Kau tidak punya nyali untuk itu, Najib. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan keluargamu, apalagi membunuhku." Kata-kata itu seperti petir, menghantam Najib hingga ia tersentak.
Ia menatap Arum, matanya penuh dengan campuran kemarahan, rasa sakit, dan sesuatu yang lebih dalam, keinginan untuk membuktikan bahwa ia bukan penutup yang Arum tuduh. "Kau tidak tahu apa yang aku mampu," katanya. Suaranya rendah dan berbahaya. "Jangan uji aku, Arum." Arum tertawa, tapi tawanya penuh keputusasaan. "Uji kau? Aku tidak perlu menguji kau, Najib. Kau sudah hancur. Kau sudah menyerah sejak kau kehilangan mereka. Kau mendaki gunung ini untuk mati, bukan untuk hidup. Jadi jangan berpura-pura kau peduli padaku." Najib meraih bahu Arum, tangannya mencengkeram dengan keras hingga Arum meringis. "Dengar, Arum," katanya. Suaranya bergetar karena emosi. "Aku benci kau. Aku benci apa yang kau lakukan. Tapi aku tidak akan membiarkan kau mati di sini. Kau akan mengambil tabung ini, dan kau akan hidup. Karena jika kau mati, maka semua yang aku lakukan, semua yang aku korbankan, sia-sia." Arum menatapnya, air mata mengalir di wajahnya, membeku sebelum sempat jatuh. "Kenapa kau begitu keras? Kepala?" katanya, suaranya pecah. "Kenapa kau tidak bisa membiarkanku menanggung hukumanku sendiri? Aku yang menghancurkan hidupmu, Najib. Aku yang membuatmu kehilangan segalanya. Biarkan aku mati. Itu yang pantas untukku." Najib melepaskan cengkeramannya, tubuhnya ambruk kembali ke dinding es. Ia menutup mata, mencoba menahan air mata yang tidak pernah ia biarkan jatuh sejak hari itu. "Kau tidak mengerti," katanya pelan. "Ini bukan tentang kau, ini tentang aku. Jika aku membiarkanmu mati, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Aku sudah gagal sekali. Aku tidak akan gagal lagi." Arum menunduk, tangannya memegang tabung oksigen itu, tapi ia tidak menggunakannya. "Kau terlalu baik, Najib," katanya, suaranya hampir seperti bisikan, "dan itu yang akan membunuhmu." Hari berlalu dengan lambat, dan dingin semakin menggigit. Mereka tidak lagi berbicara tentang tabung oksigen, tetapi ketegangan di antara mereka semakin tebal. Setiap pandangan, setiap napas adalah pengingat bahwa waktu mereka semakin menipis. Arum mulai batuk, tubuhnya gemetar hebat karena hipotermia yang mulai merenggutnya. Najib, meski lemah, terus memaksanya untuk tetap sadar, berbicara padanya tentang hal-hal kecil, cuaca, gunung, apa saja, untuk menjaga pikirannya tetap hidup. "Ingat waktu kau menulis tentang badai di Himalaya?" kata Najib, suaranya lemah tapi penuh usaha. "Kau bilang itu seperti tarian dewa. Kau selalu punya cara dengan kata-kata." Arum tersenyum tipis, wajahnya pucat seperti salju. "Kau baca artikelku?" tanyanya, suaranya penuh kejutan. "Tentu saja," kata Najib. Matanya menatap dinding es. "Kau jurnalis hebat, Arum. Dunia mungkin melupakanmu, tapi aku tidak." Arum menatapnya, air mata kembali mengalir. "Kenapa kau bilang itu sekarang?" katanya, suaranya pecah. "Kenapa kau membuatku merasa seperti aku masih berarti?" Najib tidak menjawab. Ia hanya menatap tabung oksigen yang masih tergeletak di antara mereka. Sebuah simbol dari pilihan yang tidak ingin mereka buat. Di luar, langit mulai terbuka, dan untuk pertama kalinya dalam 4 hari, mereka melihat secercah cahaya matahari. Tapi cahaya itu tidak membawa harapan, hanya pengingat bahwa waktu mereka hampir habis. Malam itu, ketika dingin mencapai puncaknya, Arum mulai kehilangan kesadaran. Napasnya semakin lambat, tubuhnya semakin lemah. Najib, dengan sisa tenaga yang ia miliki, menariknya kembali ke dalam sleeping bag, memeluknya erat untuk memberikan kehangatan. "Jangan menyerah, Arum," katanya. Suaranya penuh keputusasaan. "Kau harus bertahan, untukku, untuk mereka." Arum membuka mata, lemah tapi penuh tekad. "Kau ambil tabung itu, Najib," katanya, suaranya hampir tidak terdengar. "Aku tidak akan menggunakannya. Jika kau ingin menyelamatkanku, selamatkan dirimu sendiri dulu." Najib menggeleng, air mata akhirnya jatuh dari matanya, membeku di wajahnya. "Aku tidak bisa," katanya. "Aku tidak bisa kehilangan orang lain lagi." Mereka saling menatap, dua jiwa yang patah,
terperangkap di ambang kematian, terikat oleh rasa bersalah dan harapan yang rapuh. Dan di tengah dingin yang membunuh, mereka tahu bahwa pilihan yang mereka buat malam ini akan menentukan bukan hanya siapa yang hidup, tetapi juga siapa yang akan membawa luka ini selamanya. Zona kematian tidak mengenal belas kasihan. Di ketinggian 8.200 meter, udara begitu tipis hingga setiap tarikan napas terasa seperti mencuri nyawa dari dewa gunung yang murka. Celah es yang menjadi tempat perlindungan Najib dan Arum kini lebih mirip makam. Dinding-dindingnya berkilau dengan lapisan es yang mencerminkan keputusasaan mereka. Sleeping bag yang mereka bagi sudah mulai robek, kehangatannya lenyap seiring malam yang semakin dingin. Tabung oksigen dari pendaki yang telah lama mati masih tergeletak di antara mereka. Sebuah pengingat pahit akan pilihan yang mereka hindari selama 2 hari terakhir. Tidak ada makanan, tidak ada air, hanya dingin yang merenggut jiwa dan tubuh mereka sedikit demi sedikit. Arum terbaring di sisi Najib. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat seperti salju yang menyelimuti mereka. Napasnya pendek dan tersengal, tanda-tanda hipotermia yang semakin parah. Najib, meski sama lemahnya, memaksa dirinya tetap sadar, tangannya mencengkeram lengan Arum untuk menjaga kehangatan yang tersisa. Matanya merah, bukan hanya karena dingin, tetapi karena air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun kini mulai pecah di permukaan. "Kau harus tetap bangun, Arum," katanya, suaranya serak dan penuh keputusasaan. "Jangan tutup matamu. Bicara padaku. Ceritakan apa saja." Arum membuka mata dengan susah payah. Pandangannya kosong, seperti menatap dunia yang sudah tidak lagi nyata. Apa gunanya, Najib?" katanya. Suaranya lemah, hampir hilang di tengah deru angin yang mereda. "Kita sudah selesai. Kau tahu itu. Aku tahu itu." Najib menggeleng. Tangannya mempererat cengkeraman pada lengan Arum, seolah-olah ia bisa menahan jiwanya agar tidak pergi. "Jangan bilang begitu," katanya, nadanya penuh kemarahan yang lelah. "Kau bilang kau ingin menulis ulang kisahmu. Kau bilang kau ingin dunia tahu siapa Arum sebenarnya. Jangan menyerah sekarang." Arum tersenyum tipis, tapi senyumnya penuh kepedihan. "Kau terlalu baik, Najib," katanya, suaranya pecah. "Setelah semua yang aku lakukan, setelah semua yang aku hancurkan, kenapa kau masih peduli?" Najib menunduk, matanya tertuju pada tabung oksigen yang masih utuh, simbol dari keputusan yang mereka tunda. "Karena aku tahu bagaimana rasanya," katanya pelan. "Aku tahu bagaimana rasanya membenci diri sendiri. Aku tahu bagaimana rasanya ingin mati karena kau pikir itu yang pantas kau dapatkan. Tapi aku juga tahu, kau bukan monster, Arum. Kau cuman manusia." Kata-kata itu seperti pisau, memotong lapisan keputusasaan yang menyelimuti hati Arum. Ia menatap Najib, air mata membeku. Di sudut matanya, "Kau salah," katanya, suaranya bergetar. "Aku adalah monster. Aku menulis artikel itu. Aku memicu kerusuhan yang membunuh keluargamu. Jika bukan karena aku, kau mungkin masih punya mereka. Kau seharusnya membenciku, Najib. Kenapa kau tidak membenciku?" Najib menarik napas dalam-dalam. Udara dingin membakar paru-parunya. "Aku membencimu," katanya jujur, suaranya rendah dan penuh rasa sakit. "Aku membencimu selama beberapa hari ini. Tapi aku juga membenci diriku sendiri. Aku membenci keputusan yang aku buat, orang-orang yang aku tinggalkan. Dan jika aku membiarkan kebencian itu menang, kita berdua akan mati di sini. Aku tidak ingin itu." Arum menutup mata, air mata akhirnya jatuh, membeku di pipinya seperti permata yang patah. "Kau terlalu baik untuk dunia ini, Najib," katanya. "Dan dunia ini tidak pantas untukmu." Mereka terdiam, hanya suara napas mereka yang tersengal memenuhi celah es. Di luar, langit mulai terbuka, sinar matahari pucat menyelinap melalui celah, menerangi wajah mereka yang lelah. Untuk pertama kalinya dalam 5 hari, dunia terasa sedikit lebih hidup, tetapi itu hanya membuat keputusasaan mereka semakin nyata. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Najib memecah keheningan, suaranya pelan tapi penuh tekad. "Jika kita
Mati di sini, Arum, aku ingin kau tahu sesuatu, katanya. Aku mendaki gunung ini untuk berpamitan. Aku ingin berdiri di puncak dunia dan berkata pada istriku, pada anakku, bahwa aku menyesal. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mencoba menjadi lebih baik. Tapi sekarang aku pikir mungkin aku mendaki gunung ini untuk menemukanmu. Arum membuka mata, terkejut oleh kata-kata itu. Menemukanku? Katanya, suaranya penuh kebingungan. Aku cuma beban, Najib. Aku cuma orang yang menghancurkan hidupmu. Najib menggeleng, tangannya meraih tangan Arum, dingin dan gemetar. Kau bukan beban, katanya. Kau adalah pengingat bahwa aku masih bisa berjuang, bahwa aku masih bisa menyelamatkan seseorang, bahkan jika aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Arum menangis sekarang. Air matanya mengalir tanpa henti, membeku di wajahnya. Aku tidak pantas diselamatkan, katanya. Suaranya pecah. Tapi, jika kau mati di sini, Najib, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Jadi, tolong, ambil tabung itu. Hidup, ceritakan kisahku. Ceritakan bahwa aku mencoba, meski aku gagal. Najib menatap tabung oksigen itu, hatinya terbelah. Antara keinginan untuk bertahan dan keinginan untuk mengorbankan dirinya demi Arum. Kita buat janji, katanya akhirnya. Suaranya penuh tekad. Jika salah satu dari kita keluar dari sini, kita akan menceritakan kisah yang lain. Kita akan memastikan dunia tahu siapa kita sebenarnya. Bukan pahlawan, bukan penutup, tapi manusia. Arum mengangguk, tangannya mencengkeram tangan Najib dengan erat. Janji, katanya, suaranya lemah tapi penuh makna. Tapi kau yang harus hidup, Najib. Kau yang harus menceritakan kisah ini. Mereka saling menatap, dua jiwa yang patah, terikat oleh pengakuan dan pengampunan yang rapuh. Dalam momen itu, di tengah dingin yang membunuh, mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari, pengertian. Bukan cinta, bukan harapan, tetapi pemahaman bahwa mereka tidak sendirian dalam luka mereka. Tiba-tiba suara samar terdengar dari kejauhan, gemeretak salju, langkah kaki, dan suara manusia yang memanggil. Najib dan Arum menegang, mata mereka melebar karena harapan yang tiba-tiba muncul. Itu, tim penyelamat, bisik Arum, suaranya penuh ketidakpercayaan. Najib merangkak menuju celah es, mengintip melalui lubang kecil yang tersisa. Di kejauhan, ia melihat bayangan samar, manusia, tali, dan lampu sorot yang berkedip di tengah salju. Mereka datang, katanya. Suaranya bergetar karena campuran lega dan ketakutan. Mereka benar-benar datang. Tapi kegembiraan itu cepat, memudar ketika mereka menyadari kenyataan pahit. Mereka terlalu lemah untuk bergerak, dan celah es mereka terlalu sempit untuk dilalui bersama. Hanya satu dari mereka yang bisa keluar dengan sisa tenaga yang mereka miliki, dan hanya satu yang bisa menggunakan tabung oksigen untuk bertahan hingga tim penyelamat mencapai mereka. Kau pergi, kata Najib, mendorong tabung itu ke arah Arum. Aku akan tetap di sini. Aku akan menahan mereka sampai ke sini. Arum menggeleng, tangannya menolak tabung itu dengan keras. Tidak, Najib, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita keluar bersama, atau kita mati bersama. Jangan bodoh, bentak Najib. Nadanya penuh kemarahan dan rasa sakit. Kau punya kesempatan untuk hidup, Arum. Kau punya kesempatan untuk menulis ulang kisahmu. Aku sudah selesai. Aku sudah kehilangan segalanya. Biarkan aku melakukan satu hal yang benar. Arum menangis, tubuhnya gemetar hebat. Kau tidak mengerti, katanya, suaranya pecah. Jika aku hidup dan kau mati, aku tidak akan pernah bisa hidup dengan diri sendiri. Aku akan membawa rasa bersalah ini selamanya. Tolong, Najib. Jangan paksa aku melakukan ini. Najib menatapnya, matanya penuh dengan luka yang tidak akan pernah sembuh. Kau harus hidup, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Bukan untukku, bukan untuk dunia, tapi untuk dirimu sendiri.
Kau pantas mendapatkan kesempatan itu, Arum. Ambil tabung ini dan pergi. Arum menolak lagi, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Dengan tangan yang gemetar, Najib memasang selang oksigen ke masker Arum, memaksanya menghirup udara yang berharga itu. Janji padaku, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Janji kau akan menceritakan kisahku. Ceritakan pada dunia bahwa aku mencoba. Arum mengangguk, air mata mengalir tanpa henti. Aku janji, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku akan menceritakan kisahmu, Najib. Aku akan memastikan dunia tahu siapa engkau sebenarnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Najib membantu Arum merangkak menuju celah es, mendorongnya keluar ke arah cahaya yang semakin dekat. Suara tim penyelamat semakin jelas sekarang, tapi Najib tahu ia tidak akan bertahan cukup lama untuk melihat mereka. Tubuhnya ambruk kembali ke dalam celah, napasnya semakin lambat, visinya mulai kabur. Pergi, Arum, katanya. Suaranya hampir hilang. Hidup. Arum menoleh untuk terakhir kalinya, matanya penuh dengan rasa sakit dan rasa terima, kasih yang tak terucapkan. Terima kasih, Najib, bisiknya, sebelum merangkak menuju cahaya, menuju harapan, menuju kehidupan yang ia pikir tidak pantas ia dapatkan. Saat bayangan Arum lenyap di tengah salju, Najib menutup mata, senyum kecil muncul di wajahnya yang membeku. Di tengah dingin yang membunuh, ia akhirnya menemukan kedamaian. Bukan di puncak dunia, tetapi di dalam pengorbanan yang ia buat untuk orang lain. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah salju, menerangi wajah Arum yang pucat, hampir tak bernyawa saat ia dirangkul oleh tangan-tangan asing. Tim penyelamat, dengan jaket oranye yang berkilau di bawah sinar matahari, berteriak dalam bahasa yang terdengar seperti mimpi di telinga Arum yang setengah sadar. Kami menemukannya, dia masih hidup. Teriak salah satu dari mereka, suaranya penuh urgensi. Tapi bagi Arum, dunia terasa seperti kabut dingin yang menyelimuti tubuh dan jiwanya, membawa serta bayang-bayang Najib yang ia tinggalkan di celah es itu. Di mana Najib? Bisik Arum, suaranya lemah, nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk tim penyelamat. Matanya yang merah mencari-cari di antara salju, berharap melihat sosok pria yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Tapi hanya keheningan yang menjawab, dan dingin yang semakin meresap ke dalam tulang-tulangnya. Seorang penyelamat, wajahnya tersembunyi di balik masker oksigen, berlutut di sisinya. Kami akan mencarinya, katanya, nadanya penuh simpati yang terlatih. Tapi kau harus bertahan dulu. Kami akan membawamu turun. Arum menggeleng lemah. Air mata membeku di pipinya. Tidak. Dia di sana. Di celah itu. Tolong. Selamatkan dia. Tapi kata-katanya terputus oleh batuk keras, tubuhnya gemetar hebat karena hipotermia yang hampir merenggut nyawanya. Tim penyelamat mengangkatnya dengan hati-hati, membungkusnya dalam selimut termal, dan memasang tabung oksigen baru ke maskernya. Saat mereka membawanya menuruni lereng, Arum menoleh ke belakang, ke arah celah es yang kini tertutup salju, tempat Najib terakhir kali menatapnya dengan senyum kecil yang penuh kedamaian. 3 bulan kemudian, Kathmandu, Nepal. Kafe kecil di pinggir jalan Tamil ramai dengan suara turis dan aroma kopi yang hangat. Arum duduk di sudut, di depan laptopnya. Jari-jarinya gemetar saat mengetik. Wajahnya masih pucat, bekas luka dingin di pipinya seperti tanda permanen dari Everest. Matanya, yang dulu penuh dengan kemarahan dan ambisi, kini kosong, hanya menyisakan bayang-bayang rasa bersalah yang tak pernah pergi. Di depannya, secangkir teh masala menguap, tapi ia tidak menyentuhnya. Di layar laptopnya, sebuah dokumen berjudul Abu di Puncak Dunia terbuka, dengan kursor yang berkedip di akhir kalimat. Dia menyelamatkanku, tapi aku tidak pernah bisa menyelamatkan diriku sendiri. Arum menutup mata, dan kilas balik membawanya kembali ke celah es itu, ke malam terakhir bersama Najib. Suaranya, serak dan penuh keputusasaan, masih bergema di telinganya. Janji padaku, Arum, ceritakan kisahku, ceritakan bahwa aku mencoba. Janji itu seperti belenggu, mengikatnya pada kehidupan yang ia pikir tidak pantas ia jalani. Tapi ia hidup,
Dan Najib tidak. Tim penyelamat menemukan tubuhnya keesokan harinya, terbaring di celah es, wajahnya tenang, seolah-olah ia akhirnya menemukan kedamaian yang dicarinya di puncak dunia. Arum membuka mata, air mata mengalir pelan di pipinya. Ia mengetik lagi, jari-jarinya bergerak dengan penuh beban. Najib bukan pahlawan, ia bukan penutup. Ia adalah manusia, penuh luka dan penyesalan, seperti kita semua. Tapi di tengah dingin yang membunuh, ia memilih untuk memberi. Ia memilihku, meski aku adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Seorang pelayan kafe mendekat, wajahnya penuh simpati. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang kaku. "Kamu kelihatan sedih." Arum tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku baik-baik saja," katanya. Suaranya lemah, hanya menulis sesuatu yang sulit. Pelayan mengangguk, lalu pergi, meninggalkan Arum dengan laptop, dan kenangannya. Ia menatap layar, membaca ulang kata-kata yang telah ia tulis. Ini bukan artikel jurnalistik seperti yang dulu ia buat dengan penuh ambisi. Ini adalah kisah tentang Najib, tentang luka mereka, tentang pengorbanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia menulis untuk memenuhi janjinya, tapi juga untuk mencoba memahami mengapa ia masih hidup. Sementara Najib kini hanya abu di puncak dunia. Kilas balik, hari 5 di celah es. "Dengar Arum," kata Najib. Suaranya lemah tapi penuh tekad. Saat mereka berbagi kehangatan terakhir di dalam sleeping bag yang robek. "Jika kau keluar dari sini, jangan biarkan dunia melupakanmu. Kau jurnalis, kau punya suara, gunakan itu." Arum menggeleng, air mata membeku di wajahnya. "Aku tidak punya suara lagi, Najib," katanya, suaranya pecah. "Dunia sudah melupakanku. Aku cuman bayang-bayang dari apa yang dulu aku pikir aku bisa jadi." Najib meraih tangannya, jari-jarinya dingin tapi penuh kehangatan yang aneh. "Kau salah," katanya. "Kau lebih dari itu. Kau membuat kesalahan, sama seperti aku. Tapi itu tidak menentukan siapa kau. Kau masih bisa menulis ulang kisahmu. Kau masih bisa menjadi cahaya, bahkan di tengah gelap." Arum menatapnya, matanya penuh dengan campuran rasa bersalah dan harapan yang rapuh. "Kenapa kau begitu yakin padaku?" tanyanya. "Setelah semua yang aku lakukan, setelah aku menghancurkan hidupmu." Najib tersenyum, senyum kecil yang penuh kepedihan. "Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya," katanya. "Dan aku tidak ingin kau merasakan itu. Aku ingin kau hidup, Arum. Aku ingin kau menceritakan kisah ini, kisah kita." Arum menangis, tubuhnya gemetar di pelukan Najib. "Aku tidak bisa melakukannya tanpamu," katanya, suaranya penuh keputusasaan. "Aku tidak cukup kuat. Kau lebih kuat dari yang kau pikir," kata Najib, suaranya semakin lemah. "Kau mendaki gunung ini, bukan? Kau menghadapi badai, dingin, dan aku, pria yang membencimu. Jika kau bisa melakukan itu, kau bisa melakukan apa saja." Mereka terdiam, hanya suara napas mereka yang tersengal memenuhi celah es. Di luar, suara tim penyelamat semakin dekat, tapi Arum tahu bahwa hanya satu dari mereka yang akan melihat cahaya matahari lagi. Dan ketika Najib mendorongnya keluar dari celah, memasang tabung oksigen ke maskernya, ia tahu bahwa ini adalah perpisahan. "Janji padaku," kata Najib. Matanya penuh dengan kedamaian yang aneh. "Ceritakan kisahku. Ceritakan bahwa aku mencoba menjadi lebih baik." "Aku janji," bisik Arum. Air mata mengalir tanpa henti. "Aku akan menceritakan kisahmu, Najib. Aku akan memastikan dunia tahu." Kembali ke Kathmandu. Arum menutup laptopnya. Tangannya gemetar. Ia menatap keluar jendela kafe, ke arah jalanan yang penuh dengan kehidupan. Turis yang tertawa, pedagang yang berteriak, anak-anak yang berlarian. Dunia terus berputar, tapi baginya, waktu terhenti di celah es itu. Di saat terakhir ia melihat wajah Najib. Ia hidup, tapi ia merasa seperti separuh jiwanya tertinggal di gunung itu
bersama pria yang mengorbankan segalanya untuknya. Di saku jaketnya, ia menyimpan sebuah foto kecil. Foto keluarga Najib yang ia temukan di ranselnya setelah diselamatkan. Dalam foto itu, Najib tersenyum, memeluk seorang wanita dan anak perempuan kecil yang wajahnya penuh keceriaan. Arum sering menatap foto itu, mencoba memahami pria yang telah menyelamatkannya. Pria yang ia hancurkan hidupnya, namun memilih untuk memberinya kesempatan kedua. "Maafkan aku, Najib," bisiknya, suaranya penuh penyesalan. "Aku akan memenuhi janjiku." Malam itu, Arum mengirim naskahnya ke sebuah penerbit di London, sebuah majalah yang dulu pernah memujinya sebagai jurnalis berbakat. Ia tidak tahu apakah mereka akan menerbitkannya, apakah dunia akan peduli pada kisah dua jiwa yang patah di puncak dunia. Tapi ia menulis, bukan untuk ketenaran, bukan untuk penebusan, tetapi untuk Najib. Untuk memastikan bahwa dunia tahu bahwa ia bukan hanya dokter yang gagal, bukan hanya pria yang kehilangan keluarganya, tetapi seseorang yang, di akhir hidupnya, memilih untuk memberi epilog Puncak Everest 1 tahun kemudian. Arum berdiri di puncak Gunung Everest, napasnya tersengal di balik masker oksigen. Ia kembali, bukan untuk menaklukkan gunung, tetapi untuk berpamitan. Di tangannya ia memegang sebuah tabung kecil berisi abu Najib yang ia bawa dari krematorium di Kathmandu. Angin bertiup kencang, membawa salju yang berkilau seperti permata di bawah sinar matahari. "Kau bilang kau ingin berpamitan di puncak dunia," kata Arum. Suaranya terbawa angin. "Sekarang kau di sini, Najib. Kau berhasil." Ia membuka tabung, itu membiarkan abu Najib terbawa angin, menyebar di antara salju dan es yang abadi. Air mata mengalir di wajahnya, tapi kali ini ia tidak merasa bersalah. Ia merasa ringan, seolah-olah beban yang ia bawa selama setahun terakhir ikut terbang bersama abu itu. "Dunia tahu kisahmu sekarang," katanya, suaranya penuh kelembutan. "Aku menulisnya, seperti yang kau minta. Dan aku akan terus hidup untukmu." Arum menatap ke arah cakrawala, ke dunia yang terbentang di bawahnya. Ia tahu luka di hatinya tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tapi ia juga tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu di gunung ini, bukan penebusan, bukan keberanian, tetapi makna. Makna dari pengorbanan, dari pengampunan, dari menjadi manusia di tengah kegelapan. Saat ia mulai menuruni gunung, langkahnya lebih ringan, hatinya lebih tenang. Najib telah menyelamatkannya, bukan hanya dari kematian, tetapi dari dirinya sendiri. Dan untuk itu, ia akan hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk mereka berdua.